latihan soal yang pertama, ada dua figur yang tidak cocok ya. Yang satu adalah asset register. Yang sebut total nilai aset adalah 145.600. Sedangkan kalau di nominal ledger, karena di nominal ledger kita juga ada account yang kita maintain untuk non-current asset ya, nilainya adalah 135.600. Jadi ada selisih 10.000. Dan di sini diasumsikan bahwa ini kemungkinan ada aset yang kita dispose, tapi kita belum melakukan adjustment pada asset register. Jadi seharusnya angka yang benar adalah 135, dan kita harus tentukan kira-kira apa nih adjustment yang benar, yang mereflect bahwa ada carrying amount $10.000 yang belum kita kurangi dari aset register. Oke, kalau kita lihat ke statement A, ini artinya proceed adalah sales. Jadi kalau kita jual dengan harga 15.000 dapat untung 5.000, maka artinya kita telah menjual aset yang senilai 10.000. Maka jawabannya adalah A. Gimana kita dapat 10.000? Kita tinggal kurangi 15.000 dengan 5.000. Coba kita baca yang B. Yang B justru mereka sudah infokan carrying value-nya, dan itu yang kita cari di sini. Tetapi carrying value yang mereka sebut adalah 5.000, dan yang kita cari adalah 10.000. Otomatis statement B jadi salah. Demikian juga kita bisa bilang untuk statement D, karena mereka juga sebut carrying value yang 5.000. Kalau untuk statement C, dibilang kita jual dengan harga 15.000, tapi kita malah loss 5.000. Kalau kita loss, kita coba tambahkan ke salesnya, maka artinya kita telah menjual aset senil dengan cost 20.000 dengan harga 15.000, maka tertimbul loss 5.000. 20.000 ini pun juga di atas harga yang kita cari, yaitu 10.000, maka statement C juga salah. Pada latihan soal kedua, di sini kita harus menentukan berapa balance yang kelihatan di revaluation surplus account ya. Jadi kita akan ambil dulu nilai valuation yang baru, $210.000. Kemudian kita kurangi dengan carrying value-nya. Nah, gimana kita dapat carrying value-nya? Kita tinggal ambil cost-nya 170.000 dan kita kalikan berapa nilai asetnya. Oke. Ini kan kita bisa tahu nilai aset 4 tahun yang lalu adalah 170.000 dan umurnya adalah 20 tahun. Maka ini adalah kita tinggal hitung balik, hitung mundur, 16/20, kita dapatnya 136.000. Oke, kita kurangi, dapat yang namanya revaluation surplus senilai 74.000. Jawabannya adalah C. Dalam latihan soal yang ini, kita harus tentukan berapa profit atau loss yang kita dapat dari penjualan vehicle yang kita telah lakukan pada akhir tahun 2003 di bulan Desember. Nah, pertama kita harus tentukan dulu nih, berapa cost atas vehicle tersebut ya. Jadi, di sini kita bisa lihat ada road tax. Hati-hati ya teman-teman, karena road tax ini tidak kita masukkan ke dalam cost-nya si vehicle. Kenapa? Karena ini adalah pajak untuk digunakan
pada saat di jalanan begitu ya. Jadi pajak seperti ini kita tidak bisa capitalize. Kalau misalnya import duties misalnya, import duties atau biaya instalasi atau biaya pengiriman itu kita bisa masukkan ke cost gitu ya. Tapi kalau pajak tidak bisa. Jadi cost-nya adalah 10.000 ini, dan kita akan hitungkan carrying amount-nya berdasarkan 10.000 tersebut. Jadi kita coba hitungkan dulu nih berdasarkan metode depresiasi yang digunakan, yaitu reducing balance ya. Dan ada syarat di mana kita harus mencas depresiasi 1 tahun penuh pada tahun pembeliannya, dan tidak ada sama sekali charge depresiasi pada tahun kita jual asetnya begitu ya. Jadi kita mulai dari cost dulu nih, 10.000. Terus kita hitung depreciation untuk tahun pertama dulu. Nah, kita kan depreciation-nya mulai dari tahun 2000, jadi 20x0. Depreciation-nya adalah sesimpel 25% dikalikan 10.000. Kita akan dapat 2.500, dapat carrying amount 7.500. Nah, kita depresiasikan lagi untuk tahun 2001. Kita lanjut pakai 25% dari carrying amount 7.500. Kita akan dapat 1.875. Dapat carrying amount untuk 2002 senilai 5.625 gitu ya. Terus untuk 2002 ada lagi depreciation 25% dikali 5.625, 1.406. Kita dapat carrying amount 4.219. Nah, kita kan sudah jual aset ini pada bulan Agustus 2003, dan kita melakukan trade in ya, trade in. Jadi ada replacement-nya gitu. Nah, kita harus charge dengan nilai penuh nih depreciation-nya begitu ya. Tetapi ingat saja bahwa charging full year itu hanya terjadi pada tahun pembelian dan tidak ada sama sekali pada tahun kita jual gitu ya. Maka sekarang kita bisa tentukan bahwa carrying amount pada saat kita jual adalah 4.219. Dan kita bisa langsung hitung profit or loss-nya dari 4.000 tersebut. Jadi sale 5.000, carrying value atau carrying amount 4.219, ada profit sebesar 781. Gitu ya. Pada pertanyaan berikutnya, kita harus tentukan berapa nih depreciation yang kita akan cas pada tahun 2006. Dan kita harus tentukannya dari T account untuk plant and equipment, gitu ya. Jadi kita akan harus menghitung depreciation untuk aset yang ada dari plant and equipment account ya. Dan perhatikan plant and equipment ini semua berdasarkan at cost, gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini adalah financial year-nya dimulai dari Januari hingga 30 Desember. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada 2 kali transaksi yang mendapatkan account plant and equipment ini. Yang pertama adalah adanya cash pada tanggal 1 Juli. Dan ini muncul di sisi debit ya. Ini debit, ini kredit. Nah, apa artinya saat ada transaksi debit di account plant and equipment? Jawabannya adalah artinya plant and equipment kita telah bertambah kalau misalnya ada transaksi di sisi debitnya. Apalagi ini kita tulis adanya cash.
Cara bacanya adalah kita telah membeli plant and equipment dengan membayar cash senilai 48.000. Oke, berarti kita harus cas depresiasi atas penambahan aset ini. Jadi, kita tentukan dulu nih, depreciation on additions. Nah, karena ini pembeliannya pada tanggal 1 Juli, kita harus proratakan. Jadi, kita menggunakan straight line depreciation 20% per tahun, menggunakan prorata. Jadi, caranya adalah 20% dikali nilai asetnya, 48.000, terus dikali proportion. Jadi ini kita hitung 1 Juli hingga akhir tahun, yaitu 30 Desember, yaitu setara dengan 6 bulan. Jadi 6 per 12. Nilainya adalah 4.800. Berikutnya adalah ada disposals. Ya, jadi ini kita akan mereflect ke disposal account, begitu ya. Dan kita telah dispose aset senilai 84.000, gitu ya. Jadi kita hitung depreciation on disposals. 20% dikalikan 84.000. Dan bagaimana cara menentukan depreciation-nya? Kita hitung mundur karena ini kita jual ya. Jadi ini udah stop di sini. Stop depresiasi di tanggal 30 September. Jadi kita hitung dari 1 Jan hingga 30 September. Yaitu 9 bulan. Jadi kali 9 per 12. Nilainya adalah 12.600. Jadi ada additions, ada disposals. Tetapi ini kan ada satu T account, jadi ada aset lainnya yang masih existing juga. Jadi kita harus tambahkan satu lagi, depreciation on other assets. %20 dikali. Nah, gimana cara tentukannya? Kita ambil opening balance-nya. Jadi pada awal tahun ada 960.000. Terus kita kan jual 84.000. Jadi kita kurangi dengan 84.000. Begitu ya. Terus kita dapat 175.200. Akhirnya kita bisa jumlahkan ini semua. Kita akan dapat total 192.600. Dalam latihan soal yang ini, kita harus tentukan apakah kita dapat profit atau loss dari disposal yang kita telah lakukan. Dengan situasi, kita menggunakan metode reducing balance untuk mengkalkulasi depresiasi. Jadi kita bikin beberapa kolom dulu nih. Ada cost, terus ada depreciation, terus ada carrying value ya, atau CV gitu ya. Nah, pas tahun pertama kita telah beli aset, jadi costnya ada 2.400, dan kita telah depresiasikan 20% per tahun gitu ya. Jadi 20% kali 2.400, kita dapat 480 gitu ya. Kita kurangi dari cost-nya, kita dapat carrying value 1.920. Terus kita lanjut ke year 2. Year 2 kita kurangi lagi 1.920 dengan depresiasi. Jadi kita langsung saja 1.920. Kita dapat depresiasi 384. Nah, kita kurangi, kita dapat 1.536. Tahun ketiga kita ulang hal yang sama, karena kita baru jualnya di tahun keempat. 20% kali 151
1.536 dapat 307, maka carrying value-nya adalah 1.228. Tahun keempat kita jual, jadi tidak ada cost lagi, tidak ada depreciation lagi, dan kita jual. Jadi kita langsung saja bisa hitung sales-nya 1.200, kita bandingkan dengan carrying amount-nya. Karena kita jual di harga yang lebih rendah dari carrying value kita, maka kita telah dapat loss on disposal, gitu ya, 28. Jawabannya adalah B. Untuk pertanyaan ke-6, kita di sini harus menentukan apakah kita dapat profit atau loss dari disposal kita dengan situasi kalau kita menggunakan reducing balance, dan ada beberapa faktor seperti residual value, gitu ya. Pertama, kita tentukan dulu nih cost-nya. Jadi ada informasi yang bilang kita telah beli aset ini 3 tahun yang lalu dengan harga 5.000. Jadi cost-nya adalah 5.000. Terus kita telah melakukan depresiasi. Jadi depresiasi pada tahun pertama 20% dikali 5.000. Kita kurangi 1.000. Terus kita dapat 4.000. Ini adalah carrying amount kita. Tahun kedua kita kurangi lagi 20% kali 4.000. Kurangi 800. Dapat carrying amount 3.200. Tahun ketiga kita kali 20% dari itu, dapat 640. Maka carrying amount-nya yang final adalah 2.560. Terus kita jual dengan harga 2.200, maka muncul loss 360. Jawabannya adalah A. Demikian penjelasan mengenai Chapter 8 Tangible Non-Current Assets. Teman-teman dapat memulai chapter selanjutnya.